Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, di malam hari ini, kami sebagai pemuda dan pemudi gereja GKI Pengharapan, kami meninggalkan semua kebisingan di dalam rumah dan lingkungan kami. Kami ada di sini untuk menikmati keheningan dalam Kristus di malam perayaan Natal Pemuda GKI Pengharapan. Karena itu kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya di mana saja kami ada, kami mampu seperti lilin yang hancur untuk menerangi sekeliling kami. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman ini, supaya firman ini jangan lalu saja dari pendengaran kami, tapi kami menyimpannya, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan Alkitab dari Sakaria pasal 9 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, yang juga merupakan bagian khotbah dalam Minggu Advent yang ketiga dan sementara berjalan ini. Demikianlah firman Tuhan, Sakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu, ya Kristus Yesus, selama-lamanya. Amin. Pemuda gereja yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian pembacaan tadi yang begitu penting bagi kita adalah, lihat rajamu datang kepadamu. Tema khotbah ini juga persis seperti subtema perayaan Natal Pemuda tahun 2023 dengan perayaan Natal Pemuda-Pemudi Jemaat GKI Pengharapan dapat menyatakan kemuliaan dan damai di bumi. Bagian pembacaan tadi, Nehemia menyebutkan bahwa Sakaria sebagai kepala keluarga imam ketika Yoyakim menggantikan Yosua yang adalah imam besar. Nanti perhatikan Nehemia pasal 12 ayat 12 dan 16. Jadi Sakaria bukan saja nabi, tetapi dia adalah imam. Sakaria adalah seorang nabi sekaligus adalah seorang imam. Sakaria ini merupakan putra dari Berekia, anak Dido. Perhatikan pasal 1 ayat 1 ayat 7 atau Esra pasal 5 ayat 1. Sakaria lahir di Babilonia dan ia kembali ke tanah Yehuda karena mereka ditawan 70 tahun lamanya, dan mereka kembali di tahun 536 bersama dengan Zerubabel dan Yosua, dan Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem
untuk melakukan pembaharuan. Kalau bahasa pemuda GKI Pengharapan itu restorasi. Artinya dulu keadaannya baik, tapi kemudian rusak, lalu mereka kembali untuk mengembalikan keadaan yang baik itu dengan memperbaiki yang rusak ini. Sehingga Sakaria memberitakan tentang pengharapan mesianis untuk merestorasi, mengembalikan keadaan yang dulu hilang sebelum dibawa 70 tahun ke Babylon, dan itu dikembalikan. Nah, jadi waktu mereka kembali, ternyata keadaan tidak seperti itu. Karena mereka baru kembali dari pembuangan, dan bangsa Yehuda baru saja juga mengalami masa-masa yang pahit selama 70 tahun di Babylon, dan mereka meninggalkan semua perjanjian, dan mereka meninggalkan kota Yerusalem dan seperti kota mati. Tidak ada apa-apa di sana. Semua keadaan semakin menjadi mereka tidak punya pengharapan. 70 tahun kasih tinggal kampung halaman baru kembali. Sama seperti kita, bertahun-tahun di luar lalu kembali lihat, dulu keadaannya baik, sekarang begini. Nah, jadi waktu mereka kembali dari Babylon, mereka lihat, waduh, ini bait Allah sudah runtuh, sudah porak-poranda, tidak ada kehidupan di sana. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kerajaan Samaria, 10 suku tidak mau kembali, hanya Benyamin dan Yehuda yang kembali ke Yerusalem. Karena itu kita dengar ada 10 suku yang hilang, dan itu tersebar sampai di Ethiopia, sampai ke Nepal, dan di mana-mana saja. Suku itu tidak kembali seluruhnya. 10 suku yang hilang, itu yang ada di kerajaan Samaria, Efraim dan Yehuda. Kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda Yehuda di Yerusalem. Nah, jadi dari bagian pembacaan ini, mereka kembali untuk memulai sesuatu yang baru. Dan karena itu Tuhan mengingat mereka, maka Sakaria yang juga adalah nabi tetapi juga imam, ia memberitahukan tentang pengharapan mesianis, pengharapan tentang kedatangan seorang raja yang membawa damai, supaya raja itu mengembalikan keadaan yang dulu sebelum mereka dijajah itu menjadi seperti sedia kala. Seperti kalau kita pakai motor, kita tabrak, kita bawa ke bengkel, direstorasi supaya kelihatan seperti baru lagi, tanpa tambah-tambah. Nah, jadi Sakaria memberi motivasi membangun bangsa yang kembali dalam keadaan yang terpuruk, supaya mereka punya pengharapan tentang kedatangan Raja Damai itu. Itulah pengharapan mesianis. Orang Yahudi melihat bahwa bagian pembacaan ini sebenarnya itu menunjuk kepada Raja Daud, karena ketika Daud menjadi raja sebelum Israel pecah, dia penuh dengan kemuliaan, dia bisa mendatangkan kedamaian, tetapi kemudian kerajaan itu pecah utara dan selatan. Tetapi dari keturunan Daud itu akan lahir Mesias, Yesus. Dialah yang mengendarai seekor keledai yang masuk ke kota Yerusalem, dan mereka menyambutnya. Ini nubuat sudah lama, sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang itu. Tetapi kita yang ada sekarang di zaman perjanjian baru, sebagai orang Kristen, nubuat itu kita tahu bahwa itu tentang Yesus Kristus yang datang ke Yerusalem pada hari Minggu sebelum penyalibannya. Bandingkan Matius 25 ayat 5, sebelum hari Minggu, hari kebangkitan itu, dia masuk ke kota Yerusalem, disalibkan,
Hari Jumat, Sabtu, Minggu ia bangkit. Itulah hari kemenangan. Karena itu dalam berita Sakaria ada keyakinan bahwa dari keturunan Daud akan ada satu orang yang mengendarai keledai yang muda, yang rendah hati, dan dia sebagai seorang pemenang masuk ke kota Yerusalem. Jadi ketika bangsa itu lihat sekalipun keadaan mereka, ya kita mau kerja bagaimana, baru kembali, tapi dengan semangat itu, maka Sakaria bilang, bersorak-soraklah, hai putri-putri Yerusalem, hai penduduk Yerusalem, karena dia yang datang, Raja Damai, adalah dia yang dijanjikan itu. Nah, pemuda gereja yang Tuhan kasihi, pesan penting bagi kita dari kalimat ini, lihat rajamu datang kepadamu. Inilah raja yang bernubuat atau raja yang dinubuatkan untuk sebuah pembaharuan, restorasi, perbaiki yang rusak-rusak itu. Bahwa raja ini dia akan datang untuk memulihkan keadaan yang dulu menjadi baik kembali. Keadaan yang dulu tidak baik itu dia datang untuk merubahnya menjadi baik. Dan harus dikembalikan seperti semula, yaitu kedamaian, seperti di masa kejayaan Raja Daud. Keadaan ini hanya bisa terjadi kalau ada damai. Hari ini kita sebagai pemuda GKI Pengharapan harus memaknai kenabian Sakaria dengan menyadari di mana posisi kita sebagai pemuda dan pemudi gereja yang adalah anak-anak Tuhan. Lihatlah adalah bentuk kata kerja yang diterjemahkan dari kata hinai, bahasa Ibrani, artinya lihatlah atau tampaklah atau kelihatanlah, arahkanlah pandanganmu dan lihat raja itu. Dia datang kepadamu, dia tidak datang kepada orang lain. Kamulah yang berhak menerima dia, karena dia datang kepada kamu. Lihat rajamu datang kepadamu, bukan raja orang lain yang datang kepada kita, tapi raja kita yang datang kepada kita. Dengan begitu, kalau begitu kita sebagai pemuda bagaimana? Raja ini ternyata dia adalah Yesus, yang kita tahu bahwa dia adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuh gereja. Pemuda, anak-anak sekolah minggu, PW, PKB, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus itu. Raja Damai itu datang dia sebagai kepala. Tetapi yang sangat meyakinkan kita, kalau kita baca dalam surat 1 Korintus 12 ayat pasal 12 ayat 12 sampai dengan 18, di situ Rasul Paulus berbicara tentang mata, telinga dan mulut. Ini anggota tubuh. Karena itu mulut bilang jangan, saya tidak perlu telinga karena bukan telinga yang berbicara. Saya tidak perlu mata karena, atau mulut bilang saya tidak perlu mata karena bukan mata yang berbicara. Tetapi baik pendengaran, mata dan mulut kita adalah tiga anggota tubuh yang disejajarkan dengan kepala. Mata, telinga dan mulut tidak ada di bawah leher ini. Raja Damai adalah kepala gereja, tetapi dia bisa turun mensejajarkan dirinya dengan kita pemuda gereja yang adalah mata
mulut, dan telinga. Itulah yang dikatakan. Dia tidak menganggap setara dengan Allah Bapa dan merendahkan diri, mengambil rupa seperti seorang manusia dan menderita mati. Bayangkan, raja itu, raja yang datang kepada kita, dia merendahkan diri dan ada di kepala ini. Maka kita sebagai anggota tubuh Kristus, pemuda-pemudi gereja, kamu adalah mata, kamu adalah telinga, dan kamu adalah mulut. Tangan, kaki, semua adalah satu anggota yang Yesus itu adalah kepala, dia adalah raja. Tetapi bagian ini mau mengatakan raja itu, dia datang dan setara dengan kita. Kita tidak perlu naik ke atas, tapi dia turun ke bawah supaya kita sama. Dan raja itu, dia telah meninggalkan dunia, tetapi damai itu kutinggalkan bagi kamu. Dengan begitu, apa yang harus dilakukan oleh pemuda gereja? Kalau tadi kita bilang ibadah jam 5, Pak Pendeta suara duluan, 4:30 sudah ada, sudah mau jam 7. Dulu mungkin kita mulai jam 5, berubah jadi jam 6, berubah jadi jam 7. Kalau kita bilang kita undang jam 5 karena nanti datang juga pasti 1 jam, harus ada restorasi, dirubah, dikembalikan lagi. Jam 5, jam 6, jam 6, jam 7. Harus ada sesuatu yang harus dirubah. Nah, seperti itu. Tetapi juga bagi pemuda gereja masa kini, apa yang harus kita lakukan supaya kita merasakan kemuliaan Allah itu dan menghadirkannya di bumi? Itulah tema perayaan Natal hari ini. Tuhan Allah akan dimuliakan ketika kita sebagai pemuda gereja mampu menghadirkan damai sejahtera di bumi, dan disitulah Allah dimuliakan oleh setiap kita yang adalah mata, mulut, dan telinga. Maka kita mampu menghadirkan damai untuk mengembalikan keadaan seperti dulu. 10-15 tahun lalu mungkin ganja belum, nah, Aibon juga mungkin kurang, tapi keadaan itu semakin hari semakin terjadi. Di antara pemuda gereja yang hidup di lingkungan perkotaan dengan mobilitas gerakan masyarakat yang terus berpikir hari ini makan apa, besok makan apa, terada uang hari ini curi apa, dan ini semua, dan itu terjadi terus. Bagaimana keadaan ini bisa dikembalikan? Kemuliaan itu, damai itu ada. Tapi bagaimana kita bisa mampu merubah keadaan ini? Baik pemuda di Klofkam, pemuda di Aspol, pemuda di SGO, pemuda di percetakan, di pinggiran toko, perjalanan percetakan, di APO, di Gajah Putih, di dekat pelabuhan, dan semua kita ada dikelilingi oleh pemuda generasi sekarang yang perlu direstorasi, dibaharui. Inilah panggilan bagi kita sebagai pemuda gereja. Pemuda gereja yang Tuhan kasih. Raja itu datang kepada pemuda gereja, kepada orang percaya. Kamulah dia rajamu, bukan raja orang lain yang datang. Kamu berhak menerima dia. Kamu berhak menerima damai itu, menerima damai dan menghadirkan di dalam keluarga dan di dalam lingkungan di mana kita ada. Yang terakhir, bagaimana Raja Damai itu yang telah memberikan damai sejahtera kepada kita, kita dapat menyatakan kemuliaan Allah dan damai. Itu subtema. Bagaimana kamu bisa dapat menyatakan kemuliaan Allah dan damai? Kemuliaan Allah telah diberikan. Dia telah turun, Raja Damai. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Raja itu telah kembali ke surga, tetapi damai itu ditinggalkan. Damai ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi damai itu harus dikerjakan. Damai di bumi bukan sebuah mimpi yang tiba-tiba saja ada, tetapi damai itu harus dikerjakan oleh pemuda gereja. Ini tantangan besar.
Bapak Pendeta juga merasakan bagaimana dinamika kehidupan para pemuda di tengah-tengah kota ini. Nah, inilah tantangan karena hari ini pemuda GKI Pengharapan adalah yang terbanyak dalam jemaat ini. Jumlah lebih besar dari orang tua, bapak, mama. Jumlah pemuda dan sekolah minggu lebih dari 4.000 jiwa. Ada 1.887 kepala keluarga, bapak, mama, 4.000 tambah dengan anak-anak. Dan kita ada di dalam lingkungan seperti itu. Tetapi kita punya pengharapan. Perayaan Natal ini membawa kita untuk dapat menghadirkan damai, oleh karena Raja damai, dialah kemuliaan Allah yang sesungguhnya yang datang untuk kita. Hari ini sebagai pemuda gereja dan seluruh pemuda di Indonesia, di negara ini, menjadi sebuah tantangan bagi pemuda gereja. Masa depan bangsa ini ada terletak pada generasi milenial. Menjelang pesta demokrasi, para pemilih yang akan memilih presiden adalah generasi muda. Generasi kolonial sudah selesai. Termasuk pemuda gereja. Di tengah-tengah tantangan pemuda gereja seperti ini, kita adalah mata, mulut, dan telinga. Lihatlah, dengarlah, dan berkatalah tentang kemuliaan, tentang damai itu. Ketika memasuki pesta demokrasi, pasti kamu pemuda akan ada banyak pilihan. Tetapi berbicara tentang damai sejahtera, lihatlah, dengarlah, berbicaralah. Bagaimana, siapa yang berbicara tentang damai itu, yang bisa menolong pemuda gereja di dalam menghadirkan damai. Damai tidak jatuh dari surga, dikerjakan dalam kebersamaan. Karena itu dalam perayaan Natal ini, Raja Damai itu, Yesus Kristus, telah meninggalkan damai bagi kamu. Dia datang untuk kamu. Terimalah dia. Jadilah generasi pengikut Kristus di zaman milenial. Dan mulailah sekarang. Jangan tunggu besok. Hadirkanlah damai. Supaya kamu mampu memasuki, menyelesaikan minggu Advent sampai pada perayaan Natal dengan penuh damai. Beri telinga kepada orang tua, dengar-dengaran, hadirkan damai dalam keluarga. Tuhan menyertai, memberkati pemuda GKI Pengharapan untuk memasuki suasana Natal Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Amin. Kita mendengarkan